Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi keributan antar karyawan dua perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu pemutusan hubungan kontrak kerja sepihak oleh maskapai kepada perusahaan PT Lintas Megantara dan memasukkan perusahaan baru. Suasana area Bandar Udara Domine Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. Dua kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi sepihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pengalihan negara dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara kali memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam hal yang baik. Kita sebagai polisi di sini tidak ada yang mengingat kemana pun. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Masih dari Papua, pemirsa, dua jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Grassberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Dan saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grassberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grassberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Pemirsa, sebuah minibus tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Darmin, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sebuah minibus ringsek parah setelah ditabrak kereta api Bangunkarta jurusan Jakarta Jombang. Minibus yang dievakuasi petugas dan warga ini sempat terseret sejauh 15 meter. Pasangan suami istri yang berada di dalam minibus mengalami luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung sopir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak. Tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Penolakan sirine strobo dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberikan nama Stop Tot Wuk 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 berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan.